Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi camping, makanya pakai sarung begini. Dan sebagai tukang bungkus, camping juga tetap bawa packaging karena ini bekal-bekal saya hari ini. Saya bawa beberapa macam kemasan. Dari kemasan-kemasan ini, kita akan coba cari tahu ya, gimana caranya dia dicetak sih. Jadi kalau teman-teman ada yang desainer, ada yang suka pakai kemasan, mungkin kita lihat gambarnya bagus, kita lihat warnanya oke. Nah, sebetulnya gimana sih kemasan-kemasan ini dibuat? Gimana sih kemasan-kemasan ini dicetak? Kalau kita bicara soal teknik cetak atau cara kemasan dicetak, kita akan punya banyak sekali pilihan. Beda dengan kalau kita bikin point of sales material promosi kayak poster, kayak brosur, flyer, dan lain-lain. Itu pasti jalannya cuma cetak offset atau cetak digital. Tapi kalau kita bicara kemasan adalah salah satu media yang pakai teknik cetak paling lengkap. Apa aja? Dalam bahasa Indonesia, mudah saja ingatnya. Yang pertama, kita sebut cetak datar, karena bagian yang mencetak dengan tidak mencetak rata, nggak ada bedanya. Kemudian ada juga cetak dalam, disebut cetak dalam karena bagian yang mencetak lebih rendah, ada di dalam dibandingkan dengan bagian yang tidak mencetaknya. Kemudian ada juga cetak tinggi, ini kebalikannya cetak dalam, bagian yang mencetak lebih tinggi daripada bagian yang tidak mencetak. Ada juga cetak saring. Cetak saring ini adalah teknik cetak yang tintanya ditembuskan ke dalam kain yang seperti saringan. Kemudian satu lagi yang paling baru, yang paling keren, yang paling canggih katanya, ini adalah cetak digital yang sekarang banyak dipakai sama teman-teman UKM. Nah, khusus hari ini kita cuma akan bicara dua saja dari semua teknik cetak itu. Yang pertama kita akan bahas tentang teknik cetak yang dibilang cetak offset atau cetak datar. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang cetak rotografur atau cetak dalam. Oke, bicara soal cetak offset atau cetak datar, ini adalah teknik cetak yang punya prinsip dasar tolak menolak antara air dengan minyak. Minyak ini mewakili tinta cetaknya. Ya, kenapa harus pakai air? Karena teknik cetak datar ini kan nggak ada bedanya antara yang mencetak dengan yang tidak mencetak. Jadi kalau tidak ada air, maka kalau dikasih tinta semuanya akan ketutupan tinta. Kalau mesin cetak offset kita bongkar, kita akan menemukan susunan silinder dan roll seperti ini di dalamnya kira-kira. Ini adalah susunan silinder dan roll utamanya. Kita mulai dari yang paling atas, ini roll yang berwarna biru adalah roll air. Tugasnya memberikan air pada plat cetak ini di bagian yang tidak mencetak maupun yang bagian mencetaknya. Bedanya, di bagian yang tidak mencetak, airnya akan menempel dengan kuat, sementara di bagian mencetak, airnya akan mudah terdorong oleh minyak. Sedangkan roll yang berwarna merah ini adalah roll tinta. Dia tugasnya memberikan tinta ke plat cetak yang sudah diberi air tadi. Tintanya hanya akan menempel pada bagian mencetak, di mana airnya dari yang roll biru ini tidak melekat dengan kuat. Yang kuning ini adalah silinder plat, di mana platnya, plat aluminium cetak offset dipasang di sini. Setelah diberi tinta, dia kemudian akan menempel dengan silinder blanket yang ini. Di sini model cetaknya akan ditularkan, kemudian ditransfer ke kertas ke material cetak yang lewat di bawahnya. Yang paling bawah ini adalah silinder yang berfungsi menekan material cetak ke silinder blanket di atasnya supaya transfer tintanya berjalan dengan sempurna. Sama kalau kita bicara tentang material kemasan, kita bicara tentang teknik cetak juga kita akan lihat kerennya apa, kurangnya apa. Di teknik cetak offset, kerennya apa? Dibanding teknik cetak lain, harganya relatif murah, terutama dibandingkan dengan cetak dalam atau rotografur. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah di teknik cetak offset ini waktu persiapannya juga relatif cepat. Dia juga merupakan teknik cetak yang hasil cetaknya halus. Jadi kalau kita bikin warna gradasi, kita bikin raster dengan ukuran kecil, semuanya bisa dicetak dengan baik. Nggak usah ragu-ragu mau pakai foto, mau pakai warna campur-campur, kita bisa
cetak itu semuanya dengan hasil yang cukup baik. Teknik cetak offset ini juga bisa digabungkan dengan teknik cetak lain. Jadi setelah dicetak secara cetak offset, kalau kita mau ada foilnya, mau ada warna emas atau silver yang mengkilap, kita bisa cetak pakai foil. Kemudian kalau kita mau emboss, kita bisa gabungkan dengan teknik cetak tinggi, dengan cetak emboss, dan lain-lain. Jadi dia bisa dikombinasikan dengan berbagai teknik cetak lain supaya hasilnya keren. Kalau ada kerennya, pasti juga ada kekurangannya. Kurangnya apa kalau dicetak offset? Yang pertama, material cetaknya terbatas. Itu kenapa umumnya dia dipakai untuk mencetak karton ataupun kertas untuk kemasan. Kemudian apalagi karena adanya air yang memisahkan tinta dari bagian yang tidak mencetak tadi, yang nggak ada gambarnya di platnya itu, maka sedikit banyak airnya akan pengaruh ke warna tintanya. Jadi kalau dibanding teknik cetak yang tanpa air, seperti rotogravur, seperti flexo, warna hasil cetak dari cetak offset ini tidak secerah warna-warna teknik cetak yang tidak menggunakan campuran air pada proses cetaknya. Nah, sekarang apa aja kemasan-kemasan yang bisa dicetak pakai cetak offset? Kalau tadi kita bilang dia digunakan untuk mencetak kemasan dengan material kertas atau karton, maka kemasan-kemasan seperti karton box ini dicetak dengan cetak offset. Atau dengan kertas seperti teh tubruk ini juga dicetak dengan teknik cetak offset. Atau kalau kita bicara sikat gigi, ini ada kemasan blister yang di depannya ada plastiknya. Nah, karton blister cardnya ini, karton yang di belakangnya ini dicetak juga dengan cetak offset. Bagi desainer grafis yang harus disiapkan apa kalau kita bikin final artwork atau bikin desain dengan yang nantinya akan dicetak dengan teknik cetak offset. Yang pertama, kita akan perlu bleed, bagian desain yang dilebihkan dari area cetaknya. Kenapa perlu itu? Supaya saat nanti setelah selesai dicetak, kan kalau kemasan karton box seperti ini akan di cutting ya, membentuk karton boxnya. Kalau cuttingnya meleset sedikit-sedikit, warna materialnya yang tidak tercetak nggak akan kelihatan. Kalau kita nggak kasih bleed, warna material yang nggak tercetak akan kelihatan ada putih-putih di pinggir sini. Itu akan mengurangi cantiknya kemasan kita. Toleransi dari kemelesetan kita potong di mesin cutting itu kurang lebih 1 mili, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi kalau kita kasih bleed 3 mili itu sudah cukup aman. Kemudian untuk penggunaan raster pada teknik cetak offset ini, karena cetaknya cukup halus, kita bisa pakai raster dari 100% sampai 0%. Itu bisa direproduksi dengan cukup baik di teknik cetak offset. Font paling kecil berapa yang harus digunakan? 4 poin masih bisa dicetak dengan baik, asal hurufnya sederhana, nggak banyak kaitnya, nggak blungker-blungker. Pokoknya kalau sudah bicara font yang kecil, pastikan fungsinya informatif, fungsinya mudah dibaca sama orang, jadi nggak perlu font yang aneh-aneh. Dan terakhir, mode warnanya yang kita pakai adalah CMYK, cyan, magenta, yellow, dan key color atau yang kita kenal dengan warna hitam, black. Ada juga teknik cetak yang disebut cetak dalam, atau kalau bahasa di orang-orang percetakan mereka akan sebut sebagai rotogravur. Rotogravur ini adalah teknik cetak yang banyak digunakan untuk kemasan-kemasan fleksibel seperti ini, kemasan kopi ini, atau seperti saset ini, standing pouch. Standing pouch ini juga dibuat dengan teknik cetak rotogravur. Dia disebut sebagai cetak dalam. Kenapa? Karena bagian yang mencetak posisinya lebih rendah dari bagian yang tidak mencetak. Jadi silindernya untuk cetaknya itu dibuat dengan cara dicukil, tentu pakai mesin ya, bukan pakai tangan. Kemudian bagian yang tercukil itu nantinya akan terisi tinta. Kalau mesin cetak rotogravur kita buka, kita akan melihat silinder-silinder yang seperti ini. Kita mulai dari bawah. Ini adalah bak tintanya. Jadi yang coklat ini adalah tintanya. Kemudian ini adalah silinder cetaknya. Silinder cetaknya, di mana bagian yang dalam ini adalah yang terisi tinta. Tinta yang tersisa di bagian tidak mencetak dihapus dengan yang kita sebut sebagai ducter bleed. Ini adalah material cetaknya, dia lewat di antara silinder cetak dengan silinder tekan, silinder impressionnya. Karena tekanan ini, kemudian tinta yang ada di bagian mencetak ini pindah ke bagian material cetaknya.
Kalau ditanya kerennya apa, rotografer itu adalah teknik cetak yang bisa mencetak dengan speed yang tinggi. Jadi kecepatan mesinnya tinggi dan untuk pekerjaan-pekerjaan yang banyak itu akan lebih cepat selesai. Kemudian rotografer juga bisa mencetak di berbagai material plastik, kertas, juga karton, sepanjang semuanya bisa dalam bentuk gulungan. Karena rotografer ini bagian yang mencetaknya dibuat lebih dalam dari bagian yang tidak mencetak, jadi dia tidak perlu air untuk memisahkan bagian cetak dengan tidak mencetaknya. Nah, hilangnya air ini membuat hasil cetak rotografer warnanya lebih cerah dibandingkan dengan hasil cetak offset. Kalau di offset kita kenal dengan nama plat cetak yang dibuat dari aluminium, di rotografer kita sebutnya silinder. Silindernya ini dibuat dari baja di tengahnya, kemudian dilapis dengan tembaga dan dilapis lagi dengan krom. Nah, ini menjadikan silinder rotografer ini punya kekuatan yang baik sekali. Jadi dia bisa dipakai untuk cetak yang sangat banyak jumlahnya hanya dengan satu silinder saja. Jadi kalau untuk cetak yang jumlahnya sangat banyak, ratusan ribu, jutaan, teknik cetak rotografer ini justru lebih efektif karena harga per unitnya akan jadi sangat murah sekali dibanding teknik cetak yang lain. Di sisi kekurangannya, rotografer punya beberapa poin juga. Yang pertama, waktu persiapannya relatif lebih lama. Ya, kita bisa pahami ini ya, karena menyiapkan silinder dari baja, kemudian melapisnya dengan tembaga, dan kemudian melapis lagi dengan krom dan lain-lain. Semua itu pasti butuh proses yang lebih lama dibandingkan dengan katakanlah teknik cetak offset yang bisa langsung dengan mesin komputer to plate, seperti ngeprint keluarnya langsung jadi plat. Kemudian biaya persiapan ini karena kita tahu silindernya dibuat dari baja dan lain-lain, cost-nya, biayanya juga lebih mahal. Itu kenapa dia nggak efektif buat cetak yang jumlahnya hanya sedikit. Satu lagi kekurangannya adalah kalau dicetak offset atau flexografi kita bisa gabungkan dengan teknik cetak lain, di rotografer tidak. Jadi kalau di rotografer sekali jalan printing harus selesai. Sekarang kalau kita bicara tentang gimana kita menyiapkan desain untuk teknik cetak rotografer. Teknik cetak rotografer hasilnya tidak sehalus teknik cetak offset, jadi raster-raster yang kecil di bawah 7%, di bawah 5% itu kadang-kadang dicetaknya tidak stabil, terutama setelah jalan cetak beberapa waktu. Ya, jadi untuk amannya kita jangan gunakan raster yang terlalu halus, terutama untuk gradasi yang flat dari 100 ke 0 gitu ya. Tapi kalau kayak foto random gitu, titik rasternya itu nggak apa-apa, kita bisa pakai itu. Ukuran font sama, kita bisa pakai 4 poin dengan catatan fontnya pakai yang bentuknya sederhana. Kemudian untuk area cetak yang luas atau warna yang ngeblok, yang solid sekali, disarankan tidak menggunakan warna proses, tapi menggunakan warna khusus. Misalnya kalau kita punya backgroundnya ini warna coklat seperti ini disarankan pakai warna khusus. Kenapa? Dengan tidak halusnya rasternya tadi, kalau warna coklat dikonversikan ke warna CMYK, maka dia akan pakai raster cyan sekian persen, magenta sekian persen, dan seterusnya, 4-4-nya dipakai. Nanti kalau dicetak di sini hasilnya akan kurang stabil. Ada satu saja titik rasternya yang tidak tercetak, akan kelihatan belang-belang hasilnya. Mode warnanya sama untuk cetak konvensional, saya boleh bilang semuanya pakai mode CMYK, tidak RGB. Dan kemudian satu lagi, untuk cetak rotografer kita tidak perlu memberikan bleed di kanan kirinya. Biasanya dia tidak dicetak satu muka saja, tapi berjejer di sebelah-sebelahnya. Nah, antara satu muka dengan muka di sebelahnya ini tidak ada jaraknya. Dia menempel satu sama lain. Jadi nanti disliting pas di tengah-tengahnya, terbagi ke muka yang satu dengan muka sebelahnya. Jadi kita tidak perlu bleed untuk itu. Bleednya cuma nanti akan ditambahkan di muka yang paling ujung kanan maupun ujung kiri, atas maupun bawah. Tapi kalau di antara satu dengan lainnya tidak perlu ada bleed. Nah, kalau kita mendesain, biasanya kita tidak tambahkan bleed di sini, tapi nanti saat akan dicetak, teman-teman di printing company lah yang akan menambahkan kebutuhan bleed di ujung dari silinder cetaknya. Pada teknik cetak rotografer, kecepatan yang sangat tinggi dari teknik cetak ini dipadukan dengan lenturnya bahan gulungan yang digunakan, karena banyak yang menggunakan material plastik seperti ini, menjadikan ketepatan cetaknya relatif lebih rendah dibandingkan teknik cetak lembaran.
Ini berdampak pada kalau kita punya desain yang tintanya beda warna kemudian nempel persis satu sama lain, kita nggak bisa bikin desain seperti ini. Tapi kita harus tumpangkan sedikit di atas tinta yang lainnya. Ini yang kita sebut sebagai trapping. Ini adalah semacam overlap antara satu tinta seperti warna merah ini dengan tinta di sebelahnya. Jadi dia tidak dibuat menempel persis satu sama lain, tapi ditumpangkan sedikit satu warna di atas warna yang lainnya. Hasilnya apa? Hasilnya akan ada garis seperti ini pada hasil cetaknya. Ini tidak bisa dihindari. Ini juga pada desain awalnya tidak ada outline berwarna hijau muda ini. Dia hanya warna putih dengan background hijau. Baik, itu cerita kita hari ini tentang dua teknik cetak yang pertama dari semua teknik cetak yang digunakan pada cetak kemasan. Ingat-ingat, cetak offset digunakan untuk material kemasan karton dan kertas, sedangkan lithography atau cetak dalam digunakan untuk mencetak kemasan-kemasan fleksibel seperti sachet, standing pouch, dan lain-lain. Kita ketemu lagi di video berikutnya membahas tentang teknik cetak yang lain lagi supaya kita makin mengenal apa saja teknik cetak yang digunakan untuk memproduksi kemasan-kemasan yang kita lihat di pasaran itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.